Oke teman-teman, untuk video kali ini saya akan unboxing sebuah barang. Saya beli di Shopee dengan harga sekitar 200 ribuan. Barangnya adalah sebuah holder HP atau dudukan HP atau dudukan GPS yang biasa digunakan di BMW GS. Ya, teman-teman tidak salah dengar, biasanya dipakai di BMW GS, tapi saya kurang tahu apakah barang yang dipakai di BMW GS itu original seperti ini ataukah ini tiruan. Tapi untuk sistemnya kurang lebih sama. Saya sudah tidak sabar lagi untuk melihat barangnya seperti apa. Mari kita unboxing. Kita diberikan kabel USB to micro USB dan Lightning, yang ini cocok untuk handphone lama dan di iPhone yang kabelnya lumayan kuat, karena memang untuk holdernya nanti ada USB untuk charger. Kemudian kabel untuk ke aki motor yang nanti disambungkan ke holdernya. Kemudian sebuah apa ini namanya, kuncian, mungkin biasanya kuncian untuk mengunci holder ke bracketnya, tapi ini lubangnya lubang kecil. Nanti kita coba. Terus baut L beserta murnya, ini ukuran 6, 4 buah. Kemudian kita lihat untuk holdernya, ini dia, kita singkirkan dulu. Dan ini untuk holdernya, bisa kita lihat di sini tuh ada tulisannya GS Motor, dan ini di sebelah sini untuk tempat smartphone-nya. Jadi ini nanti digeser untuk mengunci di smartphone-nya. Untuk kualitas barangnya ya plastik nggak terlalu tebel, agak tipis. Bisa kita lihat untuk detailingnya seperti ini. Untuk bagian atas seperti ini, kemudian samping dan bawahnya, dan ini untuk output pengecasannya, output USB Type A, dikasih 2 buah. Untuk belakangnya seperti ini konektor yang biasanya dipakai untuk di motor BMW GS nya. Jadi dari bawaannya sudah ada semacam holder untuk dipasangin di bracket ini. Makanya memang untuk BMW GS ada holder HP yang khusus dipasang di motornya. Kemudian ini untuk tulisannya kita lihat. Untuk input voltasenya 12 volt sampai 30 volt. Untuk output voltasenya 5 volt, maksimum 3 ampere. Apakah bisa fast charging? Nanti kita coba saja. Dan sudah electric current intelligent dan distribution. Sudah itu aja. Dan ini untuk kabel ke powernya, nanti bisa dipasang di aki ataupun di output kontak sama di negatifnya di masa. Dan ini ada 4 lubang yang sudah ada dratnya di dalamnya, yaitu untuk penguncian di bracketnya nanti seperti ini. Kalau untuk di GS, kalau nggak salah ini sudah ada konektor. Ini tinggal nanti di bawaannya sudah ada pasangannya, jadi dia tinggal klik. Untuk kurang lebihnya seperti ini modelnya. Saya juga nggak punya, tapi mungkin itu yang pasangannya ini yang bawaan dari BMW GS nya. Dan apakah ini bisa dipasang di motor biasa? Ya tentu saja bisa, asalkan dengan penyesuaian ini. Jadi pada umumnya ini dudukan holder yang umum di Indonesia itu yang besar seperti ini. Ini besar ini. Untuk diameternya saya nggak punya skatepad untuk mengukurnya, tapi kebanyakan segini.
dan mungkin bisa diakali dengan stabilizer. Nah, kemungkinan kurang lebih untuk lubangnya se-stabilizer. Oh, ternyata masih terlalu gede, jadi sedikit lebih besar dari stabilizer ini. Untuk kalau yang ini ketebalan. Jadi untuk nanti untuk pemasangannya untuk smartphone seperti ini. Ini akan kuat sekali. Dan bentuknya juga bagus. Ini agak berat karena memang nggak ada dudukannya, belum ada bracketnya. Untuk holder ini masih muat untuk 6 in, jadi untuk pemasangannya seperti ini, seperti itu. Sebenarnya ini ada kayak semacam tarian, ini adalah untuk menarik supaya gampang untuk melepasnya. Kalau sudah ada di bracket, dia akan mudah mungkin untuk menariknya. Dan untuk segala jenis smartphone, nah ini sangat kuat sekali kalau menurut saya. Dan untuk ini nanti kita pasangnya seperti ini, tinggal ini sudah ada 2 pin, ini juga ada lubangnya 2 pin, tinggal masukkan sini. Oh, ini ada tandanya. Nah, seperti ini, tinggal dikencengin seperti ini. Dan seperti pada umumnya untuk merah ke positif dan ini untuk hitam ke negatif, bisa juga langsung aki, bisa juga ke ini output kontak, dan ini untuk ke negatifnya. Saya kira untuk barang ini masih sangat recommended untuk harga 200 ribuan, dan kita sudah dibawain sebuah kabel yang kualitasnya juga lumayan. Dan kapan lagi Mocil dikasih bracket BMW GS. Jadi tulisannya sini GS motor, dan ini saya kira ini kecil, ternyata ini lumayan gede. Jadi nanti kalau kita kasih di depan itu seperti kita melihat TV. Oke, mari kita coba untuk di motornya. Untuk bracketnya atau dudukan untuk pengunci dari holder ini saya buatkan dari pipa yang sebenarnya agak kebesaran di sini. Saya kecilkan, saya gerinda lagi, saya ketok, dan saya buat lebih kecil supaya pas di dudukan bracket ini. Karena memang untuk mencari yang pas sama lubang ini agak sulit. Pipa yang besarnya segini memang agak sulit. Kebanyakan memang yang besar. Mungkin kalau memang kesulitan mencari bisa pakai stabilizer stang. Kalau mau nyari yang pas, ini dibawa aja ke bengkel variasi, dicoba. Kalaupun mungkin kekecilan, nanti bisa diganjel sama karet bagian dalamnya ini. Mungkin pakai ban dalam dipotong dan dibuat ganjel supaya dia lebih seret. Karena jujur memang sulit saya mencari pipa. Kalau nggak kebesaran ya kekecilan biasanya. Untuk ukuran ini karena nggak ada skate mat, sekitar seukuran seperti lem tembak ini yang besar, tapi kurang lebihnya segini. Kalau ini saya kira pas, tinggal ganjel karet sudah seret kalau ini. Oke, nanti untuk pemasangannya seperti ini. Ini nanti ke holder saya yang di bracket ADV itu. Ini sudah saya buatkan lagi untuk jeratnya. Jadi ini baut 10 saya las di kanan kirinya supaya gampang untuk menguncinya. Dan untuk ukuran panjangnya saya samakan ke bracket holder HP kemarin yang sempat saya pasang di bracket ADV. Nanti ini seperti ini, dan kita kunci pakai baut yang ada di bawaan motornya. Untuk yang lubangnya agak besar di atas supaya untuk bautnya ini bisa masuk ke dalam. Jadinya seperti ini. Oke, sekarang kita pasang ke bracketnya.
karena sebelumnya bracket saya sudah terpasang di motor dengan bracket model seperti ini. Jadi ini tinggal kita masukkan seperti ini aja, kemudian dibaut kanan kiri. Dan untuk kenapa ini saya buat yang bagian pipanya lebih panjang sebelah sini, karena memang saya menyesuaikan dengan panjangnya handphone, dan kalau ini agak geser ke sini dia akan membentur ini. Jadi seperti ini, dia akan membentur ini. Harus ngurangin bagian sebelah sini. Oke, sekarang saya akan pasang bautnya dulu. Sekarang untuk kabel powernya kita masukkan. Untuk powernya kita dapatkan di output kontak sama negatif ataupun di aki langsung bisa. Ini karena saya memakai dua aki, jadi ini saya langsungkan ke aki. Kalau memang mau ngambil langsung dari aki, sebaiknya dikasih saklar model seperti ini. Untuk saklarnya saya memakai yang sebelah kanan karena yang sebelah kiri ini sudah kepakai untuk charger yang di bawah. Untuk pemasangan saklar seperti pada umumnya, ini kabel dari saklar dan ini kabel dari holder tadi. Jadi untuk ini positif dari holder kita dapatkan di salah satu saklar ini seperti ini. Kemudian negatifnya kita dapatkan di negatif untuk aki, dan ini yang salah satu dari saklar ini kita dapatkan di positif aki. Sebelumnya disambung kabel dulu karena memang kurang panjang. Sekarang kita sambung kabel dulu. Dan jangan lupa diisolasi dengan isolasi listrik atau isolasi bakar. Dan sekarang kita sambung kabel dari holder tadi ke aki saya yang kedua, karena memang saya memakai dua aki. Ini akan saya sambung di posisi negatif dulu. Lalu baru kita pasang di bagian positif. Untuk aki kedua ini saya posisikan di bagasi bagian depan di sini, dan saya kunci dengan plat ini. Maaf kalau tidak rapi, nanti bisa dirapikan lagi. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kok banyak sekali ini apa aja? Jadi ini kabel-kabel ini seperti kabel klakson, kabel lampu bagasi jok, kabel jemperan dari aki yang pertama, dan kemudian ditambah lagi untuk charger, dua charger. Dan untuk sistem penyambungannya saya pakai paralel, jadi ini dapat plusnya aki yang pertama, ini juga dapat minnya aki yang pertama, dan di sini saya kasih dioda. Untuk di bagian positif mungkin bisa teman-teman kasih tutup ataupun pengaman supaya nggak terjadi konsleting. Oke, sekarang kita tes untuk pengecasan di holdernya. Dan ini hasil dari pemasangan holder BMW GS di X-Ride 125 dengan bracket holder Honda ADV. Dan untuk kekurangan dari holder ini adalah dia fix, nggak bisa diputer atau diposisikan vertikal. Kemudian bagian pojokan ini dia membentur windshield dan harus diganjel di bagian baut bracket ADV di bagian atas supaya agak renggang atau tidak membentur bagian pojok dari holder ini. Dan sekarang kita tes untuk pengecasannya. Untuk kabelnya saya memakai kabel yang lain karena memang kabel bawaannya nggak ada yang Type C. Jadi bawaannya cuma micro USB sama Lightning yang untuk iPhone. Dan sekarang kita masukkan dulu untuk USB bagian atas dulu. Dan untuk handphonenya kita pasang. Bisa kita lihat untuk pengecasannya ini bekerja. Cuma untuk pengecasan cepatnya ternyata dia nggak support untuk di holder ini, karena memang HP saya ini harusnya support fast charging
Sekarang kita coba untuk di USB yang kedua. Dan ternyata memang juga bisa mengisi daya, tapi sama-sama tidak bisa fast charging. Oke, sekian dulu untuk pemasangan holder BMW GS di motor X-Ride 125. Semoga bermanfaat dan terima kasih.